Niku Oke, Pak. sampun. Monggo selanjutnya. Oke, berarti selanjutnya Pak Arfan ya Pak. Oke, nanti silakan di Oh, langsung stop saya. dan dilanjutkan sendiri. Oke, Pak Arfan, waktunya dari jam 8.37 ya Pak, 25 menit. Monggo Pak Arfan. 37. Nggih, Pak. Jadi nanti paling jam 37. 9 lebih 2 nggih. Oke. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak wabarakatuh. Arfan. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Arfan. Sehat anak-anak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Masuk semua ini? Sepertinya nihil, Pak. Oke, Nihil, nihil. Alhamdulillah. Mas Haris, monggo. Silahkan dipimpin doa. Oke Pak. Teman-teman, mari berdoa dulu ya. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan garis. Ya, fokusnya adalah yang sejajar atau dengan rumus Y sama dengan MX plus C. Nah, ini materi yang sebelumnya yaitu persamaan garis lurus. Terus yang membuat tabel, menentukan gradien, menentukan persamaan garis yang diketahui. Nah, ini ada yang tahu ini anak-anak ini apa? Mas Haris tahu ini Mas Haris? Gambar Pak, menara Pisa Pak. Menara Pisa di mana Pak Mas Haris? Kayaknya di Itali Pak, tapi saya belum pernah ke sana Pak. Oh, belum pernah ya? Ya nggak pernah, nggak apa-apa. Yang penting pegang HP bisa ke sana Mas Haris. Alhamdulillah Pak. Bu Pitaloka ini tahu nggak? Mbak Pitaloka, Mbak Pitaloka. Iya, Pak. Sudah pernah lihat. Pernah lihat. Namanya? Benar. Menara Pisa. Sepertinya menara miring, iya, pizza. Menara miring, iya benar. Nah, ya benar. Menara ini menara Pisa di Italia. Benar, Mas Haris, Mbak Pitaloka benar. Menara Pisa adalah menara lonceng yang memiliki kemiringan 5 derajat dan masih kokoh berdiri sampai saat ini. Nah, ini jadi lurusnya tidak tegak lurus dengan tanah ini ya, miring ya. Jadi hal unik ini. Ya, ini berkaitan dengan kemiringan garis lurus atau gradien yang akan kita pelajari nanti. Nah, Mas Edi, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Ayo, terlihat apa tidak? Terlihat Pak. Bentar. Yang gambar nomor 4 Pak. Gambar nomor 4. Nomor 1 nggak lurus? Itu melengkung ya? Iya. melengkung itu Pak. Ya, yang lurus itu yang gambar nomor 4. Yang nomor 2 enggak itu? Gambar apa itu Pak Edi? Mas Edi? Gambar jantung itu Pak. Gambar jantung. Hati iya. Pak. Hati, Pak. Anak sekarang bilangnya hati, Love, padahal love. hati tidak seperti itu ya, love. Iya, gambar jantung ya Pak ya. Gambar love itu kata Mbak Pita. Love. Nah, ini pernahkah kalian memainkan game Free Fire seperti ini? Ini yang sering main itu yang saya lihat itu Mas Arif ini yang fokusan terus main HP terus nih. Mas Arif mana Mas Arif? Pasti paham. Masternya, pakarnya itu Pak. Oke, iya Pak, suka main HP Pak. Internet drop Pak, mboten sakit open cam, freeze. Nah, ini suatu game Free Fire akan sudah level pro, sering memenangkan turnamen, akan dijual dengan harga awal 20 juta. Diperkirakan akan meningkat dengan konstan 100.000 setiap bulan. Tentukan harga AWD tersebut bisa digunakan kembali 1 tahun yang akan datang. Nah, jadi ini gambar-gambar hero-nya ya. Gambar hero-nya ini ya. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, jangan ngantuk. Ada yang ngantuk Pak itu. Bukan saya Pak. Siapa itu? Ngantuk Pak. Untuk mendapat mengerjakan soal tersebut, kita dapat menggunakan materi persamaan garis lurus. Nah, ayo. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nah,
cara mengerjakannya ya kurang lebih ini X-nya, ini ditempel di sini. Jadi Y sama dengan 2 dikali min 3. Nah, dapatnya kan min 6 ya. Min 6. Nah, ini tempelnya di sini. Iya, Pak. Nah, coba Mas Aris yang kedua gimana? Kalau X-nya min 2. Kalau X-nya min 2 berarti ketemunya 2 kali min 2, Pak. Maka Y-nya min 4. Min 4. Negatif 4. Nah, seperti itu terus ya, cara membuat tabelnya sampai X-nya dimasukin 5 ya. Setelah itu Anissa Rami, Pak. Anissa Rami, Pak. Bu Nisa jangan berisik itu, Bu Nisa, Mbak Nisa. Ah, Main HP itu, Pak. main HP terus Malah ya. nyanyi, Pak. Nah, Sombong setelah ngantuk dapat itu, titik, Pak. ngantuk terus. Setelah dapat titik-titik yang tadi, nah kita buat titik-titiknya seperti ini. Ya. Seperti ini kita buat titik-titiknya. Ya. Lalu dihubungkan dengan garis. Ya. Lalu dihubungkan dengan garis nih, garisnya di garis ya. Di garis kayak gini. Nah, ya. Jadilah membentuk garis lurus. Persamaan garis lurus. Nah, itu lalu ada juga berapakah koefisien X? Tadi kan soalnya itu Y sama dengan 2X. Nah, koefisiennya berarti ya 2. 2. Kemiringannya juga 2. 2. Nah, kemiringannya Iya, Pak, juga 2. 2. Nah, karena kemiringannya 2, nah, berarti dia miringnya ke kanan karena positif. Nah, ya. Lalu ada soal yang beda tapi setipe ini, ya. Nah, coba Mas Edi ini kalau dimasukin X-nya min 3, Y sama dengan Min berapa? 3 berarti min 3 kali 2 ya, Pak. Min 6 ditambah 1. Min 5, Pak. Tambah 1, min 5. Min 5. Nah, ini tempel di sini, min 5. Nah, coba lanjut satu lagi. Kalau yang 4, coba kalau yang 4, X yang 4. Saya bisa, Pak. Monggo ayo. Silakan Dua. Mas Arif ya. Ya, 2 kali 4 ditambah 1. 2 kali 4 ketemu tambah 8. 8 tambah 1 ketemu 9, Pak. 9 ya, tempel di sini. Nah, ini diisi semuanya, lalu membentuk tabel yang komplit. Setelah membentuk tabel yang komplit, lalu kita bikin lagi yang namanya titik-titik lagi, lalu kemudian dihubungkan lagi. Nah, menghubungkannya pakai garis. Namanya persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya. Nah, dari 3 soal yang tadi, itu kita bisa dari soal yang ini, 3 yang ini, yang semuanya koefisiennya 2 ini, koefisiennya 2. Nah, ini gradiennya juga sama, 2. Nah, sekarang kalian bisa melakukan kerja kelompok. Kelompoknya sudah saya bentuk ya. Lalu kerjakan LKPD-nya. Kelompok 1 Mas Hidayat. Mas Hidayat. Jadi ketua. Siap, Pak. Siap. Oke. Kelompok 2 Mas Aris, kelompok 3 Mas Arif dan anggotanya. Siap. Ya, Pak. Silakan. LKPD-nya sudah saya taruh ya, sudah saya kirim di WA grup. Silahkan dibuka dan dikerjakan, berdiskusi. Iya, Pak. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya. Pak, mau izin ke belakang ya, Pak? Jangan lama-lama. Nanti saya tunjuk loh. Sudah ya?
Mas Arif, untuk nomor 1, 2, 3 dipersiapkan nanti. Mas Edi, untuk nomor 4, 5, 6. Lalu Mas Bahtiar, kelompok 1, nomor 89. Nah, ya. Ayo. Bukan saya kelompok sama Pak Bahtiar, Pak. Apa nggih? Yo, diwakilkan Iya, Pak. Bahtiar. Masa ya Pak Bahtiar ya, Pak ya. Oke, Bahtiar ya, Pak. Mas Bahtiar, ayo. Bahtiar, Pak. Ya Pak, nanti saya nomor 9, 10 toh Pak. Nomor 4, 1, 2, 5, 3 oke, Pak. 6. Oh, ganti, Pak. Ganti 1, 2, 3 saja, sama kok soalnya. Oh, Beda-beda dikit. Edi ya. Ketuanya kan kowe. Ayo, maju. Nomor 1 ya Pak. Nomor 1, nggih. Ya, Cari tapi Y-nya ya. persamaan garisnya kan Y sama dengan 3X Pak. Nggih. Ya, X-nya dari negatif 3, negatif 2, negatif 1 sampai 4. Saya masukkan di persamaan garisnya Y. Ketemunya kalau X-nya min 3, Y-nya min 9. Ah, min 2, Y-nya min 6. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 3, dan seterusnya Pak. Sampai ketemu yang X-nya 4, ketemu Y-nya 12. Terus saya gambar Pak, di bawah Pak. gambar. Tadi. Nah, ini gambarnya. Ya, gambarnya ini Pak. Oh, Jadi nggih. sesuai titik koordinatnya tadi Pak, yang di atas tadi Pak. Ya, terus yang ketiga. Nomor 3, Mas Bahtiar. Koefisien X-nya berapa? Koefisien X-nya 3 Pak. 3. Lalu gradiennya atau kemiringannya? 3 juga Pak. 3 juga. Oke, betul. Untuk kelompok 2. Betul Tepuk Pak. tangan dulu untuk itu. Betul nih, tepuk tangan dulu untuk Mas Bahtiar. Dan Bahtiar, kelompoknya yang Pak. sudah berdiskusi. Orang Harus banter. pinter. Ranking 1. Gelas. Yo, Mas Aris, kelompok 2. Laili rame Pak. Nomor 4, 5, 6. Iya, Laili Pak. rame terus ya. Tadi ada yang rame, Pak. Catat, Pak. Catat, Pak. Nah, Nomor berapa, catat Pak? nanti kasih awal. 4. Nomor 4, 5, 6. Ya, nomor 4. Cari Y-nya, gambar, lalu jawab nomor 6. Iya, Pak. Tadi itu ketemunya untuk yang Y sama dengan 3X plus 1 untuk yang pertama. X nilainya min 3, Y-nya ketemu min 8. Kemudian X-nya negatif 2, Y-nya negatif 5. Kemudian X-nya negatif 1, Y-nya ketemu negatif 2. Kemudian X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 4, X-nya 2, Y-nya 7, X-nya 3, Y-nya 10, X-nya 4, Y-nya 13. Nomor 4, Pak. Yang nomor 5 kemudian digambar lah itu, Pak. Gambar saya, Pak, dari kelompok 2, Pak. Oke. Gambarnya biru, oke. Ya, Ya. lanjut. Nomor 6. Terus nomor 6, berapa koefisien X-nya? Koefisiennya 3, Pak. Karena koefisiennya 3, maka kemiringan atau gradiennya juga 3, Pak. Oke, tepuk tangan juga buat Mas Aris. Ayo, dan kelompoknya. Saya nomor absen 7, Pinter Pak. iki. Nomor absen 7. Ya. Kelompoknya semuanya nanti dicatat nomor absennya. Lalu nomor 789. Mas Arif. Mas Arif, ayo. Kalau nggak mau maju dikurangi nilainya. Belum, Pak. Oke, nomor 7. Nomor 7. Cari Y-nya. Oh iya. Tadi kita masukkan Pak 3X plus 2 itu kita ganti dengan nilai X-nya. Dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Tadi kerjasama sama Bu Anissa, Pak. Yang Bu Anissa yang hitung, saya yang nulis. Y-nya didapat negatif 7, negatif 4, negatif 1, 2, 5, 8, 11, dan 14, Pak. Setelah itu kita kasih titik-titik di koordinat kartesius, Pak. Negatif 3 dengan negatif 7, dan seterusnya didapatkan garis lurus. Kami gunakan penggaris untuk membuat garis tersebut, Pak. Oke, nomor 9. Kita nomor 9 tadi
koefisien X kita ketemu 3 Pak, karena 3 di depannya variabel X Pak. Walah, Terus pintar. miringannya tadi juga ketemu 3 Bapak. Oke, betul sekali. Coba ini semuanya, ini soal, ini bisa dicek ya, pakai aplikasi. Nanti kita cek ya, pakai aplikasi ya. Kita buktikan benar apa tidak. Nah, ini pengumpulan dan pembuktian. Nah, ini coba Mbak Pitaloka. Iya, Pak. Nah, dari 3 garis yang ini tadi di soal, kesimpulannya apa? Koefisiennya, gradiennya, apa saja? Iya, kan itu persamaannya koefisien X-nya semuanya 3, Pak, dari ketiga persamaan itu. Terus karena koefisiennya 3, nah kemiringannya atau gradiennya juga 3. Itu isinya 3 semua, Pak. Iya. Nah, terus yang terakhir, apakah yang kalian temukan? Coba, ayo Mbak Pita lanjut. Ya, kita menemukan bahwa gradiennya sama dengan koefisien dari variabel X pada persamaan yang sama, yang berarti jika gradiennya sama, gambarnya sejajar semua, Pak. Nah, itu ya. Apa benar sejajar? Ya, Pak. Coba apa yang ngomong doang kali. Coba kita buktikan sejajar apa tidak ya. Coba ini. Hanya pakai aplikasi, Ya, Pak. Pak, sejajar, Pak, itu, Pak. Oh ya udah, pakai aplikasi bisa, pakai ini bisa, Pak. Jadi kita jangan bergantung juga sama aplikasi. Coba kita tempel ke atas ya. Coba ini. Ini gambar yang bawah ini. Coba kita tempel ke atas. Oh, kita tempel ini. Oh iya, ini sejajar apa enggak ini? Sejajar, Belajar, Pak. Insya Allah Pak. Alah, ini kebetulan doang kali, kebetulan. Coba nomor satunya, ayo coba ke atas lagi, kebetulan doang kali ini. Coba. Sejajar, Pak, itu, Pak. Nah, sejajar lagi, benar berarti. Ini kalau kita pakai penggaris biasa, coba kita satuin gambarnya. Nah, oke. Nah, ini jadinya misal diketahui, ini sama soal rumusnya dengan persamaan garis lurus, namun jika yang diketahui sejajar, dia mempunyai kemiringan yang sama. Karena mempunyai kemiringan yang sama, M1 sama M2 ini, makanya ini M2-nya, M1-nya bisa diganti jadi M2. Nah, setelah ini kita kuisnya nanti ya, kalau mau pulang, lalu kita setelah berkelompok kita akan membuktikan pakai aplikasi yang sudah kita unggah kemarin. Nah, ini Desmos ini kita masukkan semua garisnya. Coba masukkan garisnya, apakah sejajar apa tidak? Ini sejajar apa tidak nih? Ayo. Sejajar, Pak, itu, Pak. Sejajar, Pak. Pasti itu, Pak. Sejajar. Nah, kalau sejajar kayak gini, ada nggak benda yang sejajar yang seperti ini yang dalam kehidupan sehari-hari? Ada Pak. Kira-kira apa? Ayo, yang bisa siapa? Rel kereta, Pak. Rel kereta api, Pak. Rel kereta api. Oh, enggak. Pak. Ada lagi? Kusen jendela, Pak. Tangga, Pak. Oh, tangga. Rel kereta api itu kayak Mas Bahtiar, kayak Mbak Pitaloka loh. Kenapa coba? Selalu sejajar tapi nggak pernah ketemu. Mewah Pak. Iya. Selalu bersama tapi nggak jadian. Iya. Nggak jadian ya, Pak, ya. Sedih, Pak. Jadi sejajar aja nggak pernah ketemu. Begitulah rel kereta api. Nah, lalu ini nanti saya kasih tugas melalui Google Form ya, silakan dikerjakan. Mandiri ya, sendiri-sendiri, jadi silakan dikerjakan. 5 menit saja. Di foto di Google Classroom, Pak, hasilnya, Pak. Ini sudah saya kasih linknya. Ya. Saya sudah tak kirim, Pak. Ya, waktunya sudah. Nah, Tata, dia ada yang penasaran tuh, Mas Arif tuh.
sebenarnya harganya berapa sih yang akun itu tadi? Nah, ini harganya bisa dikerjakan menggunakan rumus namanya rumus persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Ya. Kalau harga awalnya ini menjadi Y-nya, lalu kemiringannya yaitu 100.000 ini menjadi M-nya. Nah, yang 20 juta ini menjadi C-nya. Nah, setelah dihitung Y-nya itu 21.200.000. Nah, kalau digambar ini menjadi seperti ini garisnya. Jadi garis lurus. Nah, seperti ini. Jadi ternyata matematika itu dekat dengan kita, ya. Jangan mencari yang jauh-jauh. Yang di HP saja itu, game saja itu ternyata menggunakan prinsip persamaan garis lurus. Nah, ya. Terus sedikit lagi, ya. Gradien yang pertama penguatan, gradien M bisa ditentukan hanya dengan melihat koefisien X pada bentuk garis Y sama dengan MX plus C. Jadi Y sama dengan MX plus C, itu yang nempel di M itu langsung gradiennya itu. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah dihitung-hitung. Pokoknya ini aja, langsung lihat itu M-nya. Lalu kemudian yang kedua, garis yang memiliki gradien yang sama adalah garis yang sejajar. Oke, ini pesan dari saya. Pesan dari saya, jangan pernah berpikir bahwa matematika tidak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Karena matematika sebenarnya sangat dekat dengan kita. Bahkan kita gunakan dalam sehari-hari. Seperti contoh game FF di atas, tetap semangat belajar. Perhatikanlah matematika, maka matematika juga akan memperhatikan hidupmu. Bahkan matematika dapat merubah hidupmu jauh lebih baik lagi. Ya. Dan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang namanya persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang tegak lurus, ya. Kalau tadi itu sejajar, kalau yang ini tuh tegak lurus, ya. Tegak lurus. Nah, seperti ini apa kaitannya ya? Nah, saya punya analogi seperti ini. Yang tegak lurus ini tuh seperti hubungan kita dengan Tuhan, ya, atau hablum minallah. Yang ini, yang horizon, yang mendatar ini hubungan kita sesama, ya. Jadi kita harus selalu baik kepada Tuhan, harus saling menghargai kepada sesama, ya. Karena kita juga diingatkan oleh materi-materi matematika ini, nah, ya kan? Siapa? Iya, Pak. Lanjut, yang terakhir ini penutup. Yang terakhir ya, yang terakhir banget nih, terakhir banget. Persamaan garis lurus jika digambar terus-menerus itu tidak ada ujungnya. Seperti nikmat Tuhan yang juga tidak ada ujungnya. Ya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo. Pembelajarannya ya. Yang kecil yang saya catat ini tadi pertama sudah mengawali dengan perkerjaan yang sangat praktis tadi. Kemudian ada tadi yang menarik kan ada permasalahan kontekstual di file yang akrab gitu. Menarik permasalahan kontekstual yang kekinian ya, yang kekinian yang sekarang di menarik. Soalnya ya tadi sudah tadi menyajikan PowerPoint, tapi PowerPoint yang interaktif sangat menarik. Jadi, bukan PowerPoint yang statis, tapi yang kemudian ditambahi dengan coret-coretan dalam PowerPoint itu saya kira sangat membantu siswa untuk bisa memahami. Saya kira cukup PowerPoint yang interaktif itu saya kira
menarik. Saya catat tadi juga sudah menyajikan adanya Dismus Pak ya, sudah ada semua dari feedbacknya saya kira sudah muncul dengan sangat baik, tapi interaktif sekali saya kira dalam proses penyajian hasilnya, kemudian ketika mendiskusikan tentang hasil LKPD saya sangat interaktif, jadi tidak saja bisa menyajikan, tapi juga ada dialog interaksi. Mengapa? Jadi saya kira perlu dikembangkan hal seperti itu. Itu kan salah satu bagian untuk sejauh mana pemahaman siswa terkait materi yang dipelajari. Itu hanya ini ada beberapa catatan kecil Pak Arfan. Iya Pak. PowerPoint tadi saya lihat beberapa slide itu tulisannya terlalu rapat, terlalu banyak, itu mungkin perlu dihindari tulisan-tulisan yang terlalu rapat dalam PowerPoint itu. Saya kira itu saja catatan dari saya, Pak Arfan. Oke Pak, terima kasih. Enggak Bu Ida. Terima kasih Bapak. Pak Arfan, saya sampai bingung loh. Ini centangan saya ini 5, hampir 5 semua loh Pak Arfan. Ya, saya lihat dari awal ya. Ini nih penyajian pembelajaran diawali dari apersepsi yang bagus. Lalu Pak Arfan menyampaikannya dengan interaktif dan cantik. Jadi memang ketika kita itu modanya adalah moda dalam jaringan, kita perlu untuk ada penekanan-penekanan dengan pakai note ya, pakai pointer kita ada garis-garis seperti itu, catatan-catatan, itu lebih menekankan kepada orang yang melihat dari udara, dari layar. Kemudian hotsnya muncul, persoalannya bagus, dan di akhir juga dibahas. Jadi awalnya nampak, kemudian akhirnya juga dibahas. Kemudian suasana pembelajarannya menyenangkan, tidak terlalu tegang seperti itu ya, walaupun matematika. TPACK-nya sudah lengkap, ada Desmos, ada pakai Google Form, begitu. Hanya satu catatan saya, Pak Arfan. PowerPoint itu kan kembali ke judulnya namanya PowerPoint ya. Namun di beberapa slide-nya Pak Arfan itu ada yang tulisannya cukup banyak sih kalau menurut saya. Jadi itu bisa dibikin 2. Semisal ya misalnya dibikin 2 slide begitu. Itu saja untuk yang catatan dari saya. Secara keseluruhan sudah bagus, luar biasa, sama seperti teman-teman yang lain. Ini penampilan hari kedua ini kayaknya benar-benar udah jauh dari prepare-nya, pasti sudah lebih siap dibandingkan yang hari pertama ya, karena hari pertama itu kan kemarin masih yang meraba-raba juga, masih bagaimana. Nah ini hari kedua ternyata mampu untuk menangkap apa yang kemarin diberikan oleh Pak Mas Duki maupun saya, begitu, sehingga hari ini nampaknya luar biasa. Bukan berarti yang kemarin tidak bagus, yang kemarin itu juga sangat bagus, luar biasa, karena meraba-raba saja sudah sebagus itu ya. Terima kasih Pak Arfan, sukses selalu, dan saya yakin Bapak senang. Nah, begini Bapak Ibu, Pak Arfan itu kan duduknya agak begini ya. Jadi ketika saya mencentang untuk yang tulisan kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur, kenapa? Kalau yang terlalu begini nih, contoh saya terlalu mendekat begini, itu jadi saya nggak begitu nampak ya. Jadi sip, pokoknya luar biasa. Sukses Pak Arfan. Terima kasih Bu Ike, teman-teman yang lain, Pak Mas Duki. Di stop dulu Pak Arfan.